Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 41. Pertama, ini perintah agar kita aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Berikutnya wala takunu awwala kafirin bih. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf selama belum dirubah maka dia akan sesuai dengan Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum. Yang kedua, wala takunu, jangan pernah ada siapa kalian awwala kafirin bih. Jangan jadi orang yang pertama melakukan, mencontohkan, mengajak kemaksiatan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Jangan menukar masalah agama ditukar dengan dunia sehingga agama Al-Quran dan As-Sunnah dilecehkan, dibelokkan kepada sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyaya fattaqun. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 41 ini ada yang berpendapat bahwa menerima bayaran ketika mengajar ngaji itu tidak diperkenankan. Ada yang berpendapat tidak ada masalah. Yang penting tidak memaksakan. Lalu bagaimana menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Boleh, karena itu halal. Inna ahqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyampaikan, kalau anak diajari matematika, bahasa Inggris, les kegiatan-kegiatan tentang olahraga, sekolah dan lain sebagainya saja bisa boleh menerima pemberian gurunya, apalagi kalau mengajari Al-Quran. Inna ahaqqa ma akhadtum alaih. Sesungguhnya yang paling berhak untuk menerima bayaran itu akhadtum alaihi ajran kitabullah. Jadi ketika orang mengajari Al-Quran itu mestinya harganya lebih mahal. Karena yang diajarkan adalah Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika les Al-Quran privat itu mestinya lebih mahal dari les-les yang lain. Karena yang diajarkan adalah Al-Quran. Besok dipakai dan dibawa sampai akhirat. Itu hadis Bukhari itu. Hadis Bukhari dan muttafaqun alaih tentang masalah ruqyah. Yang berhubungan dengan kasus belajar mengajar. Dulu ada seorang anak pulang dari belajar menangis dia. Menangis karena mungkin tidak cocok dengan gurunya. Lalu orang tuanya marah-marah dan dia bersumpah untuk memberi pelajaran yang tidak baik kepada guru tadi. Nah ini hadis ini palsu dan dia akan berbuat hadis palsu yang akan memojokkan guru itu. Ini pelajaran yang tidak boleh ditiru. Singkatnya begini, ada seorang namanya Sa'id bin Tharif.
Jadi wasababu hadzal hadithi anna Sa'd bin Tarif ja'a datang ibnuhu apa anaknya yabki hal menangis. Faqala maka bapaknya bertanya, Pak Sa'ad bin Tarif ini. Jadi Pak Tarif ini bertanya kepada Sa'ad bin Tarif ini bertanya kepada anaknya. Bapaknya namanya Sa'ad bin Tarif. Anaknya datang belajar nangis, datang sekolah nangis, datang ngaji nangis, lalu marah-marah bapaknya. Faqala malaka, kenapa kamu nangis nak? Qala darabani, berkata tegas mungkin ya, atau memukul. Ini kepadaku al-muallim, siapa Pak Guru. Faqala maka menyampaikan siapa Pak Sa'ad bin Tarif, la ukhziyannahum, sungguh akan membuat perhitungan siapa aku kepada mereka para guru itu. Jadi karena dia jengkel lalu membuat hadis palsu dia untuk menjelekkan nama si guru itu yang telah membuat anaknya nangis itu. Padahal mestinya tabayun, klarifikasi, untuk saling menghargai, untuk saling membantu mendidik anak. Khawatir anaknya yang kurang tepat, sehingga gurunya harus bertindak tegas. Demikian juga guru mestinya juga bisa memaklumi, karena anak itu kalau nggak bisa di ilmu agama, insya Allah bisa di ilmu umum. Demikian juga sebaliknya. Kalau nggak bisa di semua pelajaran agama dan umum, insya Allah dia pasti punya keahlian. Mungkin keahlian tentang hafalan, keahlian tentang usaha, keahlian tentang tanggung jawab, dan lain sebagainya. Jadi tidak memaksakan seorang kepada salah satu yang mereka belum kenal atau belum disukai atau belum mereka kuasai. Lalu Pak Sa'ad bin Tarif ini membuat riwayat, lalu dihubungkan kepada sahabat Ibnu Abbas katanya. Ini cerita bohong, sahabat Ibnu Abbas dari Nabi katanya. Lalu redaksinya, muallimu sibyanikum shirarukum aqalluhum rahmatan bil yatim wa auladuhum alal miskin. Muallimu sibyanikum, adapun para guru yang ngajar ngaji itu, shirarukum itu mereka itu orang jahat semua. Coba ini, yang punya masalah satu orang tapi sudah main hakim kepada semuanya. Aqalluhum rahmatan, dia itu tidak punya kasih sayang, guru yang kasar gitulah kira-kira. Rahmatan bil yatim, aqalluhum rahmatan bil yatim, dia tidak sayang kepada yatim. Wa auladuhum alal miskin, dan dia kasar kepada orang-orang miskin. Nah ini hadis bohong, ini dibuat oleh Sa'ad bin Tarif dalam rangka dendam, pingin menjelek-jelekan nama guru yang membuat anaknya tadi mungkin menangis. Mestinya dicarikan solusinya, silaturahim, musyawarah. Karena bagaimanapun anak itu juga anak kita. Cerita seperti ini bisa dilihat di dalam banyak kitab, termasuk kitab Fathul Bari, termasuk kitab Tafsir Al-Qurtubi juz 1 halaman 375 di sebelah kiri penuh. Ini pelajaran supaya kita bisa saling menghargai anak, menghargai guru, dan jangan sampai karena suatu masalah lalu kita bisa melakukan tindakan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayangi anak, sayangi juga guru-gurunya anak. Demikian juga guru mudah-mudahan bisa menyayangi anak kita dan anak orang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.